Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku, sahabatku, hamba Allah yang insyaAllah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih beri kita kesempatan lagi menikmati hidup di dunia ini. Kita pun tak tahu sampai bila ni Allah nak izinkan, wallahu a'lam. Tapi kita tetap mensyukuri nikmat Allah. Harapan kita semua, semoga di penghujung umur kita ini hendaklah husnul khatimah. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang berbahagia, saya nak bagi tahu awal-awal dulu bahawa minggu depan kita tukar hari. Jadi bukan Jumaat lagi, Sabtu. Jadi Sabtu. Jadi hari ini kita masuk Jumaat lah, tapi kalau minggu depan kelas kita dirubah jadi hari Sabtu. Tetap buka kitab At-Tazkirah. Baik, jadi sekali lagi jangan lupa untuk minggu depan kita jumpa hari Sabtu. An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Fa'aksiru min zikri hazimil lazzat, yakni al-maut." Selalulah kamu mengingat perkara yang memutuskan segala kelazatan, yakni maksudnya mengingat mati. Saya jelaskan dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Tapi Al-Hafiz Abu Nu'aim telah mentakhrij dengan isnadnya dari Malik bin Anas. Artinya beliau mengkaji hadis ini dari sumbernya. Sumbernya Anas bin Malik. Mengingat mati bukan membuat orang lemah, jangan salah paham pula. Jangan pula lemah aja, makan pun tak makan bang. Kenapa? Ingat mati ya. Kerja pun tanda, kenapa tak kerja? Tak semangat lah, kenapa? Ingat mati. Bukan itu. Bukan. Mengingat mati bukan membuat kita lemah, tapi membuat kita semangat untuk mempersiapkan. Saya selalu menyampaikan, sekedar mengingatkan kembali bahawa mati itu bukan akhir dari kehidupan, bukan. Mati itu adalah awal dari kehidupan yang baru. Sebab apa? Ini selalu saya sampaikan supaya jangan lupa. Allah ciptakan kita untuk produk akhirat. Akhirat itu kita. Allah ciptakan kita untuk akhirat. Dunia Allah ciptakan untuk kita.
Ini jangan dibalik. Dunia Allah ciptakan untuk kita, kata Nabi, tapi kita untuk akhirat. Lalu macam mana? Nah, sekarang kita sedang berada di dunia. Manfaatkanlah dunia ini. Itu maksudnya. Manfaatkan dunia ini. Apa yang boleh kita buat di dunia ini? Buat bekal di akhirat. Itu yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 77. Al-Qasas 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Usahakan, kata Allah. Usahakan apa yang engkau ada. Saya kasih terjemah dengan bahasa mudah. Usahakan apa yang Allah dah anugerahkan kepadamu. Pangkat, harta, jabatan, apa lagi? Isteri, anak. Pokoknya apapun pemberian Allah Subhanahu wa taala pada kita, apapun namanya, jadikan itu jembatan ke akhirat. Jadikan semua itu bekal ke akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan pula sampai engkau melupakan nasib di dunia. Artinya apa? Jangan sampai dunia semata-mata. Dunia engkau jangan lupa. Jadi Islam itu bagus. Islam itu baik. Bukan akhirat semata-mata, bukan. Jadi orang kaya salah? Tak salah. Menikmati kekayaan salah? Tak salah. Asal engkau tak lupa akhirat. Kan itu yang penting. Saya punya kereta, katakanlah kereta saya BMW atau Mercedes atau Rolls Royce katakan. Salah kan di kereta itu? Tak salah. Kalau saya pakai pergi masjid, bayangkan. Ya kan? Di mana salah? Salah ke saya orang kaya? Tak salah. Kadang-kadang orang cakap, kaya pun harta tak bawa mati. Inilah yang rosak ni. Ini yang bikin rosak Islam ni dia. Tak percuma cari duit banyak-banyak. Mati tak bawa duit, kata dia. Astagfirullahaladzim. Saya kasih pemahaman begini. Dalam Islam, saya ulang balik, dalam ajaran Islam, kita ni orang Islam wajib kaya, bukan wajib miskin. Wajib kaya. Mana buktinya? Wajib haji itu orang kaya tak? Ya kan? Kita wajib keluarkan zakat, artinya kan wajib kaya tu. Disuruh bersedekah, kan wajib kaya tu. Jadi jangan cakap kaya percuma, harta tak buat mati. Ini kerana ilmunya tak ada. Ya? Jadi saya ingatkan balik, mengingat mati bukan membuat kita lemah, bukan. Untuk kita mempersiapkan apa bekal nanti ini. Ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, sering-seringlah kamu mengingat perkara yang memutus segala kelezatan. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang memutuskan segala kelezatan itu? Beliau menjawab, kematian. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi saya katakan, mati bukan akhir dari kehidupan. Ketika kita setelah meninggal dunia, kita akan dibungkus kain kafan. Di situ mulai mempertanggungjawabkan hasil perbuatan kita di dunia. In khairun fa khairun, in sarun fa sarun. Kalau baik kita buat, baiklah kita dapat. Buruk kita buat, buruklah kita dapat. Kalau dalam kubur, di alam kubur kita selamat, maka selanjutnya selamat itu. Saya kasih contoh mudah sangat. Ajaran Islam ini simple begini.
Kalau kita menanam padi, itu yang tumbuh pasti padi. Ini namanya apa? Takdir, ketentuan Allah. Ini sunnatullah. Kita tanam padi, tumbuh padi, itu sunnatullah, perbuatan Allah, ketentuan Allah. Kita tanam jagung, yang tumbuh apa? Jagung. Kita tanam ubi, yang tumbuh apa? Ubi. Itu kan normal, itu kan sunnatullah, perbuatan Allah. Mungkinkah? Ini pertanyaannya. Bukan mungkinkah menurut Allah. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ingat ya. Yang saya katakan mungkinkah menurut kita, bukan menurut Allah. Dan bagi Allah tak ada yang tak mungkin. Semua mungkin. Ya. Mungkinkah seseorang itu boleh melahirkan, seorang perempuan boleh melahirkan tanpa suami? Mungkin bagi Allah. Bagi kita tak mungkin. Bagi Allah mungkin. Nabi Isa. Mungkinkah seseorang itu lahir tanpa bapa, tanpa ibu? Oh, tak mungkin. Bagi Allah mungkin. Itu contoh Nabi Adam. Jadi mungkin di sini bukan mungkin menurut Allah, tapi mungkin menurut kita. Okey. Sekarang kita tanam ubi. Mungkinkah tumbuh stroberi? Itu soalannya. Tak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Karena itu lari dari sunnatullah. Lari dari ketentuan Allah. Sekarang kita berdoa. Kawan kita tanam ubi. Kita nampak dia tanam ubi. Lalu dia cakap, doakanlah. Kita pun ikut mendoakan juga lah. Apa doanya? Ya Allah, aku tanam ubi, tumbuhkan stroberi. Agak-agaklah kita aminkan ke tidak. Mungkin kita pun blank. Aku aminkan, aku bengong ke apa ni. Kerana permintaannya tak masuk akal. Bukan berarti Allah tak boleh tumbuhkan stroberi, bukan, boleh. Cuman logik akalnya ada atau tidak. Itu. Jadi ketika orang tanam padi, tumbuh padi, itu normal. Tanam jagung, tumbuh jagung, iya. Sekarang kalau dalam hidupnya di dunia dia tanam kebaikan, yang tumbuh apa? Pasti kebaikan. Itu kan sunnatullah. Nah, kalau dalam hidupnya di dunia yang ditanamnya kemaksiat, judi, minum arak, itulah. Duduk kedai kopi, sembang panjang sampai tak sembahyang. Hari-hari kata orang, fitnah orang. Yang ditanamnya dalam hidupnya maksiat, mungkinkah kebaikan yang dia dapat di akhirat? Ya kan? Mungkinkah? Lalu semua orang berdoa, ya Allah. Ini kan jadi masalah nanti. Di sinilah kita perlu belajar. Perlu belajar. Saya kasih contoh. Contoh simple. Silakan kita berfikir. Silakan kita berfikir. Saya mengajak sahabatku, saudaraku berfikir begini. Kita bila orang dengar kabar orang meninggal dunia, kita cakap apa? Semoga husnul khotimah. Kan begitu. Selalu. Pakcik, itu yang sama minum dengan kita kedai itu hari itu kan? Apa? Aku dengar dah meninggal lah. Yalah, mudah-mudahan husnul khotimah. Saya tidak menyalahkan orang menyebut husnul khotimah. Dia kan dah jelas meninggal. Soal husnul khotimah sudah jelas. Doa semoga husnul khotimah ni ditujukan bagi orang yang hidup. Dah meninggal tu dah jelas. Dah jelas kan dia meninggal. Sekarang gini, dia mati dalam keadaan mabuk, minum arak. Lalu kita cakap semoga dia husnul khotimah, boleh ke? Ya kan? Dia kan dah jelas matinya. Su'ul atau husnul, kita kan dah tahu. Ya kan? Maka kadang-kadang disitulah perlunya kita belajar. Mestinya kalau dengar orang meninggal dunia, dengar Pak Haji itu meninggal lah, Allahumma gfir lahu. Itu kan warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, didoakan. Okey, balik ni sekedar pemberitahuan aja lah. Ya. Jadi sekali lagi kita lihat Al-Quran.
surah Al-Qasas 77 itu. Tengok. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah mengatakan, usahakan apa yang aku dah anugerahkan, kata Allah. Jadikan itu semua amal soleh buat bekal ke akhirat. Itulah tugas kita. Nah, ada yang menarik. Kita tengok Quran. Surah Al-Mulk ayat 2. Saya rasa banyak yang dah hafal ayat itu. Ya. Surah Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Pertanyaannya untuk apa? Ini yang perlu kita faham. Untuk apa Allah ciptakan mati, Allah ciptakan hidup, dan Allah matikan kita dan hidupkan kembali untuk apa? Allah jawab, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu siapa di antara kalian yang melakukan amal soleh. Itu dia. Kalau begitu, jelas hidup ini tidak lebih dari exam, ujian, cobaan. Itulah hidup. Wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah. Kata Allah, aku ciptakan kebaikan dan keburukan sebagai ujian. Sekarang kita, tadi saya ceritakan, apa yang Allah berikan, jadikan jembatan ke akhirat. Itu satu. Yang kedua, dalam Al-Mulk ayat 2, dikatakan bahawa Allah ciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian. Artinya hidup ini tidak lebih daripada ujian. Okey, kita faham. Kalau Allah kebetulan memberikan seseorang itu harta yang banyak, katakan harta berlimpah, kekayaan, kita akan katakan itu nikmat. Betul. Itu nikmat, Ustaz. Betul. Tapi jangan lupa, sebenarnya itu bukan setakat nikmat, tapi ujian. Ketika Allah berikan dia harta yang banyak, harta berlimpah, soalannya dia bersyukur atau tidak. Itu soalannya. Kalau dia bersyukur, dia lulus. Karena syukur itu masuk dalam bab amal soleh. Nanti kita bahas syukur itu macam mana. Bukan syukur, alhamdulillah, syukur. Bukan, itu ucapan syukur. Hakikat syukur itu luas. Jangan, oh, dia dah syukur Ustaz, apa dia? Dia cakap alhamdulillah. Bukan begitu syukur. Syukur itu ada ucapan. Ya. Qaul bil lisan wa tasdiq bi qalbi wa amal bil arkan. Kan itu syukur. Diucapkan dengan lisan alhamdulillah, hati mengakui ini nikmat Allah, lalu diamalkan dengan anggota badan. Itu syukur. Bukan alhamdulillah, alhamdulillah kedekut juga, itu bukan syukur namanya. Alhamdulillahnya rajin, kedekutnya juga rajin. Bukan. Ya. Jadi ketika orang itu diberikan kekayaan berlimpah, pangkat tinggi, okey, dia sedang diuji oleh Allah. Bersyukur atau tidak? Ingat, sahabatku, ingat betul-betul. Ketika dia tidak bersyukur, saya ulang balik biar faham. Ketika orang ini tidak bersyukur, harta banyak sudah, pangkat tinggi, dia tak bersyukur, maka dia bukan lagi menjadi nikmat. Apa namanya? Istidraj. Ini yang orang kurang faham. Makanya kadang-kadang kita cakap, aku heran lah, dia tak sembahyang tau, dia ngaji pun tidak, belum pergi haji tau, hari-hari tengok dia duduk kedai kopi, solat pun tidak, judi, tapi duit dia banyak terus lah. Ingat, itu namanya bukan nikmat, istidraj. Istidraj. Apa istidraj?
Istidrat itu ialah sesuatu pemberian yang Allah berikan pada orang itu untuk mendekatkan dia dan memudahkan dia masuk neraka. Semua duit yang dia dapat itu semua dibelanjakan untuk maksiat. Makanya kalau belanja kawan dia best, okey, makan. Dekat nightclub belanja semua. Makan aku bayar. Yang tak ada pahala dia boleh belanja. Tapi bila soal anak yatim kita cakap dengan dia, bang, abang belanja orang $200, $300, boleh tahan lah. Abang boleh bagi tak? Dalam $20 untuk bagi anak yatim. Ni anak yatim kita tak main lah. Tengok, pintu hatinya tak terbuka. Ingat, pintu hatinya tak terbuka untuk mengeluarkan duitnya. Perkara amal saleh dia tak terbuka. Dia boleh pergi Amerika? Boleh. Itu hari bulan lalu ke Amerika, bulan depan dia ke London? Boleh. Tapi suruh ke Mekah, belum siap lah. Ya Pak Bilal, belum siap katanya. Ya kan? Belum siap. Apa yang belum siap sekarang? Duit ada, sehat ada, kenderaan ada. Apa yang belum siap? Itu istidrat. Jadi jangan katakan nikmat. Okey. Seandainya Allah takdirkan kita menjadi orang susah, orang miskin, katakanlah. Nah, itu kan ujian. Jangan cakap, aku tak tahu Allah macam tak sayang aku. Jangan. Jadi kalau dia kaya, dia bersyukur, dia lulus. Kalau Allah kasih dia kemiskinan, hidupnya susah, lalu soalannya apa? Sabar atau tidak? Itu soalannya. Ya kan? Bila dia sabar, dia lulus. Nah, kalau dia tak sabar, gagal dia. Di dunia susah, di akhirat tambah susah. Yakinlah saya katakan, berapa banyak orang kaya di akhirat nanti, banyak, bukan satu dua, banyak orang kaya di akhirat, dia akan berkata apa? Kalaulah aku tahu efeknya, kalau aku tahu akibatnya begini, tak apalah aku jadi orang miskin di dunia. Sedangkan orang miskin di dunia, begitu sampai di akhirat, dia cukup gembira. Kenapa? Karena soalan tak banyak. Sama kan kita pergi katakan pergi Sheng Siong. Saya buat duit $2, $10. Satu jamaah buat duit $500. 3 troli barang penuh. Saya beli 2-3 macam. Sekarang depan kasir siapa yang lama? Ya kan? Samalah. Sahabatku, ingat, la tazulu abdun yaumal qiyamah hatta yas'ala arba'. Tidak melangkah telapak kaki seorang hamba di akhirat, kata Nabi. Tidak akan berganjak kaki itu kecuali ditanya 4. Umurmu kemana kau habiskan? Umur kemana dihabiskan? Badanmu kemana dihabiskan? Umur satu soalan, kemana dihabiskan? Badan satu soalan, kemana dihabiskan? Ilmu satu soalan, kemana diamalkan? Tapi harta 2 soalan. Apa? Aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Itu harta dari mana engkau dapat dan ke mana engkau belanjakan. Berapa lama nanti? Semakin banyak hartanya, semakin lama soalan itu. Nah, kalau gitu macam mana Ustaz? Jadi orang kaya bagus. Asal dia bersyukur. Asal dia pandai menggunakan hartanya itu ke jalan Allah. Itu kan tidak salah. Tidak salah jadi orang kaya. Bagus jadi orang kaya. Bayangkan, dia bantu masjid. Kita tengok siapa masjid ini,
Allah yarham apa Alim Sidik ya, nama dia tu. Tengok, saya yakin berapa besar pahala selagi ada orang solat di sini, bikin pengajian di sini, berapa banyak dia dapat. Allah karim. Cemburu kita, ya kan? Cemburu kita, berapa besar pahala dia dapat. Kita bantu satu madrasah, kita bantu satu masjid, satu musola, walaupun satu batu bata barangkali, selagi lekat di situ, selagi itu pahala kita dapat. Subhanallah. Kita sekolahkan orang sampai hafil Quran. Jadi orang kaya bagus, asal dia bersyukur. Nah, ketika orang itu miskin macam mana? Itu ujian. Ujian dia. Soalannya apa? Sabar. Ketika dia sabar, dia lulus itu. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Jadi jelas, saya ulang balik, bahwa kita sekarang ini di dunia, kata Allah apa? Aku ciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian. Maka kita sekarang hidup tidak lebih dari exam, dari ujian. Saya barangkali orang panggil ustaz, barangkali. Inilah ujian saya. Di akhirat Allah akan tanya saya nanti, betul kau ustaz, apa yang telah kau lakukan? Seorang ayah akan ditanya di akhirat, engkau ayah, betul, apa yang kau lakukan terhadap anak-anakmu? Bukankah Allah mengatakan apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Engkau dah suruh anak engkau solat ke belum? Maaf, saya ulang lagi, maaf 1000 kali maaf. Kita punya anak, kita punya adik kadang-kadang, ya kan? Tak usah cerita orang lain, jauh sangat. Cerita anak kita, adik-beradik kita lah. Dia tak solat. Kita sebagai abang ni, sebagai seorang ayah barangkali, kita tahu anak kita tak solat. Kita akan cakap, dia dah besar apa? Tahulah dia dosa. Dia dah besar, tahulah dosa. Bukan soal itu. Bukan soal besar, soal dosa, bukan itu yang kita nak bahas. Saya nak pertajamkan sekarang. Ya kan? Biar faham. Begini. Ini saya ulang balik. Biar mengerti, kalau ada adik kita tak solat, kita faham. Ini bertanggungjawab saya ni. Oh, anak saya tak solat, saya harus bagi tahu dia. Pentingnya solat ini. Begini. Coba. Di dalam solat ada rukun. Betul. Baca Fatihah rukun, rukuk rukun, sujud rukun. Okey. Kalau seseorang itu mendirikan solat, dia tidak baca suratul Fatihah, soalannya ni sah tak solatnya? Tidak. Betul. Kenapa tak sah? Karena meninggalkan rukun. Faham kan? Kalau seseorang pergi haji, dia tidak wukuf di padang Arafah, sah hajinya? Tidak. Kenapa? Karena dia meninggalkan rukun. Artinya kaedah hukum mengatakan apa? Sesuatu ibadah itu dikatakan sah cukup syarat dan rukunnya. Betul? Cukup syarat dan rukun, sah dia. Okay? Bila tidak cukup syarat dan rukunnya, maka dia batal. Betul kan? Okey. Bila tak cukup syarat atau kurang dari rukunnya, batal. Maka saya katakan apa? Berapa rukun Islam? Itu soalan. 5. Solat tu masuk tak dalam rukun Islam? Masuk kan? Nah, kalau solat dia tinggalkan, sah tak Islamnya? Itu persoalan itu. Karena dia tinggalkan rukun. Jadi bukan bukan soal dosa kita nak cerita sekarang ni. Dosa itu dah pastilah. Islamnya ni macam mana sekarang masalah? Man taraka solat muta'ammidan faqad kafara jahara. Siapa yang tinggalkan solat dengan sengaja, maka dia kafir yang nyata. Berbahaya itu. Hati-hati. Hati-hati saya katakan. Memang di antara ulama ini perbedaan. Saya harus jelaskan perbedaan. Kalau kita kan, apa hukum meninggalkan solat dosa besar? Selesai. Ya kan, selesailah tu.
Ustaz, apa hukum meninggalkan solat? Dosa besar, selesai. Tapi kalau fatwa ulama haramain, dua tanah haram, dia tanya balik, kenapa dia tinggalkan solat? Sebab ada dua hukum. Bila dia tinggalkan solat, tapi dia masih merasa solat ni wajib, aku tahulah dosa. Dia tahu dia dosa, maka itu dihukum dia masih Islam. Tapi hukumnya dosa. Yang berbahaya apa? Kau solatlah. Aku tak solat pun tak kacau orang apa. Ini bahaya ni. Aku lah pun tak solat, aku relax aja. Rezeki aku ada. Ini dia macam nothing, macam tak ada masalah. Itu kan berbahaya ni. Menganggap solat bukan lagi kewajipan, itu yang dikatakan bahaya di situ. Jadi hati-hati. Okey, balik kaji kita balik. Okey. Dah berapa lagi? Berapa lama lagi Bilal? Ini jam betul? Betul tak salah. Okey, sampai satu hadis. Menurut riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa ia berkata, saya pernah duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang seorang laki-laki Ansar. Dia mengucapkan salam kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, ayul mu'min afdal? Qala ahsanuhum khuluqan. Okey. Jadi ada orang Ansar bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang utama, yang afdal? Nabi jawab, orang yang baik akhlaknya. Tanya, siapa orang yang beriman yang afdal? Orang yang baik akhlaknya. Saya mau jelaskan dulu di sini. Pahamkan betul-betul. Orang kalau imannya betul-betul sempurna, insya Allah akhlaknya bagus. Kenapa? Ini. Karena akhlak ini kan sumbernya dari keimanan nanti. Sumbernya dari keimanan yang kuat. Saya kasih contoh gini. Iman itu abstrak, tidak nampak. Saya ulang balik, iman itu tidak nampak, abstrak. Dia perlu pembuktian. Nah, akhlak itu sebagai pembuktian. Amal sebagai pembuktian. Begini, lampu ni hidup. Kenapa lampu boleh hidup? Karena ada current. Betul? Nah, current itu tidak nampak. Current itu tidak nampak. Dari mana kita tahu ada current? Hidup dia. Hidup lampu ini. Kalau current tidak ada, kau ketuk lah dia punya apa ni? Ya kan? Tuk-tak, dia tak akan hidup karena current tak ada. Kenapa muncul? Dari mana kita tahu dia beriman atau tidak? Tengok dari amalnya. Hidup dari amalnya. Makanya kan dalam Quran dikatakan apa? Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Diwajibkan salat bagi orang yang beriman menurut waktu yang Allah dah tentukan. Jadi macam mana kita katakan ada current kalau lampunya tak hidup? Dua kemungkinan. Mungkin lampunya yang rosak, ya kan? Lalu orang bertanya, Ustaz, saya susah dapat hidayah lah Ustaz. Ada yang bercakap begitu. Saya susah sangat dapat hidayah Ustaz. Kadang-kadang ketawa juga. Begini. Ini gelas kos bersih. Gelas bersih, maka dituang air bersih. Boleh tak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh dituang air bersih? Karena gelasnya bersih. Bayangkan kalau gelasnya kotor. Boleh tak dituang air bersih? Tak boleh. Kenapa? Percuma kalau dituang. Sama. Hati itu kotor. Bagaimana hidayah mau masuk? Itu yang masalah sekarang. Hasad, dengki, iri, tamak, haloba penuh di hati ini. Macam mana hidayah nak masuk? Masuk pun dia tolak.
Itu masalah. Saya bukan marah, semangat. Semangat 46. Ini. Jadi kadang-kadang dia cakap, aku tak solat, hidayah belum masuk. Hidayah pula yang salah. Kan yang salah hidayah seolah-olah. Aku bukan tak mau baik, aku naklah solat. Aku tahulah solat tu betul wajib, tapi hidayah ni tak nak masuk. Astagfirullahaladzim. Coba buka sejarah Rasulullah SAW menerima perintah solat. Tengok, dibersihkan hatinya. Bersihkan hati itu dulu. Hidayah masuk. Jadi bagaimana? Siapa orang mukmin yang afdal? Orang yang baik akhlaknya. Pasti. Kenapa? Karena dia tahu apa yang aku lakukan di dunia ini ada efek di akhirat. Maka dia jaga akhlaknya itu. Rasulullah contoh yang paling sempurna. Baik. Selanjutnya ditanya lagi. Qala fa'ayyul muslimina aqyasu. Artinya apa? Siapakah orang muslim yang cerdik? Yang cerdik. Dijawab, aksuruhum lil maut zikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Bila menjawab, orang muslim yang afdal, yang cerdik ialah orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang yang cerdik. Hadis diriwayatkan pula oleh Malik. Okey. Siapa orang Islam yang cerdik? Orang Islam yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan amal soleh. Nah, sekarang pertanyaannya mudah. Apa itu amal soleh? Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya solat amal soleh, Pak Ustaz. Belum tahu. Saya sedekah, itu kan amal soleh, Pak Ustaz. Belum tahu. Saya pergi haji, Pak Ustaz, itu kan amal soleh. Belum tahu. Itu. Berapa banyak orang buat ibadah tidak jadi amal soleh tapi amal salah. Betul. Kalau dia riak macam mana? Ujub macam mana? Sekali dia solat, dia tunjuk ke depan orang. Konon dia Allahu Akbar. Dia kan kori. Dia tunjukkan power dia. Riak itu bukan amal soleh, amal salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Riya, ujub, itu bukan amal soleh, amal salah. Nah, apa itu amal soleh? Orang yang cerdik, dia tahu jangan sampai aku buat ibadah jadi amal salah. Karena setan, iblis itu dia. Iblis tu kau solat-solat lah, kau sedekah-sedekah lah, kau haji-haji lah, umrah-umrah lah. Yang penting hajimu, sedekahmu, solatmu Allah tak terima. Itu yang penting. Itu kan kerja iblis. Apa? Masukkan riak. Aku haji dah 4 kali, bro. Waduh, mak. Kau jangan cerita haji dengan aku. Aku hafal lorong mana, tak lorong mana aku tak hafal. Jangan salahkan sikit. Salah sikit. Aku dah 4 kali haji tau. Astagfirullahaladzim. Umrah tiap tahun. Allah. Saya selalu mengatakan, sahabatku, saudaraku yang dimuliakan Allah, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu itu. Kita pula tangan kanan memberi, tetangga kanan kiri tahu. Itu masalah. Lalu apa itu amal soleh? 2. Yang dikatakan amal soleh 2 syaratnya. 1,
Kalau amal itu diterima Allah, maka dia amal soleh. Nah, itu dia. Kalau amal itu diterima Allah, maka dia amal soleh. Saya kasih contoh, gini. Dia tidak riak Pak Ustaz. Oh, bagus. Tapi dia tak tegur siapa dengan orang dah lebih dari 3 hari. Macam mana? Ini kan problem. Bukankah Rasulullah bersabda dalam selalu kita dengar hadisnya dari Ustaz, siapa tak tegur siapa lebih dari 3 hari, Allah tolak amal ibadah. Macam mana? Ini kan problem lagi. Bacanya bagus Ustaz. Wah. Bagus bacanya. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا. Bagus bacaannya. Teman dengan tetangga tak tegur siapa dah 3 tahun. Itu problem. Dia sedekah banyak Ustaz. Masjid dia bangun 1 Ustaz. Musola 1 dia bangun. Pesantren 7 dia bangun Ustaz. Tapi durhaka dengan mak bapak. Macam mana? Itu kan problem. Itu rahasianya, ulang balik. Itulah rahasianya kenapa buat baik, buat amal soleh, Allah lipatkan pahalanya banyak. Kenapa? Susah nak dapat. Buat dosa senang. Tak perlu syarat, tak perlu rukun. Kau minum arak je, dosa selesai. Tak perlu niat. Ya kan? Kau minum arak, buat obat, tak ada. Haram, tak haram, dosa selesai. Tapi nak buat amal soleh, nak kena syarat, nak kena rukun, nak tanya niat. Itu sebabnya kalau dapat amal soleh 1, dilipat gandakan sampai 700. Karena susah nak dapatnya itu. Itu 1. Jadi bila dia diterima oleh Allah, maka dia amal soleh. Yang kedua, dikatakan amal soleh kalau dia ada manfaat bagi kita nanti di akhirat. Itu amal soleh. Sebab apa? Oh, dia sudah diterima Allah, betul. Betul diterima Allah. Tapi di akhirat tak ada manfaat. Kenapa? Karena di dunia banyak menzalimi orang. Iya kan? Dia banyak tipu orang, banyak menzalimi orang, banyak utang tak bayar. Macam mana di akhirat? Kenapa nak bayar? Maka di akhirat tu ada yang muflis kan? Ada kan yang kita dengar saran Ustaz, ada yang bankrupt di akhirat. Kenapa? Nak bayar sana, bayar sini pakai apa? Pakai duit. Duit tak ada. Dah pakai amal kan? Oleh kerana itu susah. Maka untuk menjadikan amal soleh, 1, bila amal itu diterima Allah, dan 2, bermanfaat buat kita di akhirat nanti. Jadi jangan anggap senang buat amal soleh, susah. Jaga. Ya, dari solat kita, sebagai contoh, sebagai penutup barangkali, ingat minggu depan kita kelas Sabtu ganti. Bukan Jumaat Sabtu, kerana Jumaat saya balik lagi kepada Masjid An-Naim, kerana memang Jumaat di sana, jadi saya minta balik. Contohnya solat. Berapa banyak di antara kita solat kita bagus sudah, bagus. Cuma kadang-kadang jangan lupa, setan ini, iblis ini, dia kacaukan orang yang baik. Orang buat baik dia kacau lah. Orang tak baik iblis tak goda. Percaya saya katakan. Sama tak? Minta maaf, saya selalu kasih tahu. Dulu saya goda isteri saya, kenapa? Karena dia tak mau dengan saya. Saya goda. Kenapa saya goda? Karena dia tak mau. Sekarang dah mau, takkan saya nak goda juga. Buang karen lah. Iblis itu menggoda, kenapa? Karena kita tak mau ikut dia. Dia goda lah. Kalau dah ikut dia, apa nak goda lagi? Dah jadi apa? Jadi ketika kita solat, ini sahabatku, ingat, kalau kita nak mendirikan solat, jangan pernah lupakan kalimat ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang anggap mudah, anggap remeh. Ingat, dalam ilmu tasawuf, kalau seseorang itu sebelum takbir dia mengucapkan kalimat ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tahu tak artinya apa? Itu lambang ketundukan dia, lambang ketawaduannya, bahwa dia terang-terang depan-depan dia ada ngaku, Allah, aku tak kuat lawan iblis, aku tak kuat, aku berlindung pada engkau, aku berlindung pada engkau. Tawaduk, rendah hati. Kalau dia tak baca macam mana? Solatnya sah. Saya tak cakap tak sah, tak sah.
Tapi dari pandangan tasawuf, orang ini sombong. Wah, ini dia. Orang ini sombong. Kenapa sombong? Dia dah tahu tak sanggup lawan setan, dia nak fight lawan sendiri, tak minta tolong sama Allah. Itu dia. Ya kan? Kita dah tahu tak kuat lawan setan. Jangankan engkau, jangankan kita, Nabi Adam pun tumbang. Kat surga tumbang. Apalagi Adam Singapura, jangan temberanglah. Jadi kalau dia tak baca ta'awuz, auzubillahi minasyaitonir rajim, jelas ada lambang kesombongan, keangkuhan bahwa dia ingin fight dengan iblis secara langsung tanpa minta tolong sama Allah. Ini sombong. Saya tidak cakap soal sah atau batal, bukan. Tasawuf. Yang kedua, selepas solat saya katakan, jangan lupa istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa istighfar? Mengakui kesalahan. Sebab perhatikan, dalam Quran dikatakan apa? Aqimis sholat bizikri. Dirikan solat untuk mengingat aku, kata Allah. Betul kan? Dirikan solat untuk mengingat Allah. Soalan sekarang, apakah kita ketika mendirikan solat ingat Allah, ingat berapa peratus? Berapa peratus? Banyak lupa dari ingat. Okey? Sekarang itu kita akui setelah solat. Astagfirullah. Itu yang Allah suka. Engkau salah, engkau mengaku. Itu Allah suka. Yang Allah marah, engkau dah salah, kau tak mengaku. Imam baca Allahumma antas salam minka salam, kau baca Allahumma lan jalan, aku pun jalan. Itu masalah. Imam baca Allahumma antas salam, dia baca Allahumma lan jalan. Itu. Mudah-mudahan semua kita insya-Allah dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah untuk selalu menjadi hamba-hamba yang Allah ridho, insya-Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Mu'min ya Salam. Allah, kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu juga mohon pertolongan ya Allah. Bimbinglah kami selalu, tuntunlah kami ya Allah menuju jalan yang Kau ridhoi. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami menyadari bahawa setiap yang hidup pasti mati. Kerana Engkau berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Kami yakin bahawa kematian pasti akan datang kepada kami. Semakin banyak hari kami lewati, semakin dekat kami pada hari kematian. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon padamu di rumahmu ini ya Allah, seandainya kematian datang pada kami, kami mohon ya Allah, lancarkan lisan kami untuk menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami sadar bahawa kami masih banyak bersalah kepadamu ya Allah. Banyak dosa yang sudah kami lakukan, banyak maksiat yang kami kerjakan. Namun kami tidak pernah putus asa dari rahmat-Mu, dari ampunan. Ampunkan kami ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami pun sadar ya Allah, terlalu kurangnya amal-amal soleh kami. Terkadang amal ibadah yang kami kerjakan masih terdapat rasa riya, rasa ujub di hati ini. Oleh karena itu ya Allah,
Berilah kami lisan ya Allah yang selalu rindu membaca Al-Quran. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah lisan kami dari berkata maksiat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami kedua mata ya Allah yang selalu menatap Al-Quran. Berilah kami kedua mata ya Allah yang tahu akan kebenaran. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami pendengaran ya Allah yang rindu akan nasihat-nasihat agama. Beri kami pendengaran ya Allah yang rindu mendengarkan orang-orang baca Quran. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kedua kaki ya Allah yang sering melangkah menuju salat berjamaah. Berikan kami kedua kaki yang sering mendatangi majlis-majlis ilmu, majlis-majlis salawat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, beri kami kedua tangan ya Allah yang suka membantu orang lain, yang suka berikan sedekah ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari sifat-sifat yang buruk ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami dan dosa anak-anak kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Pertemukan kami kembali ya Allah dengan kedua orang tua kami dan anak-anak kami dan orang-orang yang kami sayangi di surga yang penuh nikmat. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Sahabatku, saudaraku, saya ingatkan balik insyaallah kita minggu depan Robah hari Sabtu. Mudah-mudahan jamaah dapat hadir insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.